Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok mulai Senin 2 Juni 2014 resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur. Hal ini menyusul dikeluarkannya pengajuan cuti Gubernur DKI Joko Widodo untuk mengikuti Pilpres 2014. Surat keputusan Presiden terkait cuti Jokowi telah ditandatangani Presiden SBY Sabtu malam 31 Mei 2014. Sampai di sini kita menilai Ahok adalah mitra kerja Joko Widodo. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seorang wakil gubernur harus siap menggantikan gubernur yang sedang cuti atau berhalangan. Namun jangan salah, Ahok tak selamanya bersikap sebagai mitra. Ahok ternyata juga musuh nyata Jokowi. Pemilu Presiden 9 Juli mendatang diprediksi bakal semakin seru. Pasalnya Capres Jokowi selain bakal berhadapan dengan Prabowo Subianto, juga bakal berlawanan dengan wakilnya di pemerintahan DKI Jakarta, Ahok. Dalam tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Ahok itu telah ditunjuk sebagai tim penasehat Prabowo-Hatta untuk tim pemenangan wilayah DKI Jakarta. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra M. Taufik, partainya sengaja mengusung Ahok untuk meraup suara di DKI Jakarta. Pihaknya telah menerapkan strategi dengan mengumpulkan caleg terpilih dan tidak terpilih dari semua partai koalisi pendukung Prabowo-Hatta. Mereka siap membantu merebut kemenangan di ibu kota. Taufik yang berperan sebagai ketua pemenangan wilayah DKI Jakarta yakin Prabowo akan lebih unggul dibandingkan pesaingnya yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Taufik optimis dapat menikam Jokowi di DKI saat Pilpres karena dirinya telah dibantu Ahok. Selain itu, tim pemenangan di DKI juga akan dibantu oleh semua anggota legislatif terpilih wilayah DKI dari 6 partai pendukung Prabowo-Hatta. Ahok sebagai kawan, kawan sebagai lawan. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Anda masih bersama kami dalam Madapa Berita, dan kali ini saya Lulu Lukmiati akan bersama Anda selama 1 jam ke depan, dan kita akan membahas seperti yang tayangan tadi sudah Anda lihat bahwa Ahok antara sahabat dan lawan politik Jokowi. Ini memang menarik sekali nih ya judulnya. Apalagi kalau kita lihat bahwa hari ini memang Ahok secara resmi ini menjadi PLT Gubernur karena Jokowi, kalau dalam beberapa media yang pernah saya baca juga nih katanya Jokowi ini bukan hanya sekedar cuti tapi diberhentikan sementara sampai nantinya pelantikan di Wapres, Presiden dan juga Wapres. Tapi bagaimana nantinya kita akan membahas lebih lanjut lagi. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Ini menarik sekali karena tampaknya VT juga tadi tayangan tadi menarik sekali untuk dibahas dulu bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada di sebelah saya Mbak Eva Sundari. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya ada juga Mas Ahmad Riza Patria dari Garuda. Selamat malam, Pak Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Pak Prianto. Selamat malam Pak Prianto. Selamat malam Mbak. Iya, dan ada Bu Siti Zuhro juga. Selamat malam. Selamat malam Bu Siti. Nah, ini menarik tadi kita melihat tayangannya Ahok antara sahabat dan lawan politik Jokowi. Ada dari PDIP dan ada juga dari Gerindra. Mungkin dari Mbak Eva bisa menanggapi dulu terkait dengan tayangan tadi. Ya, aku nggak setuju pemilihan katanya nih, ngeri. Tadi ada beberapa kata-kata yang seperti digarisbawahi gitu ya. Padahal kalau hubungan personal antara keduanya baik sekali ya, dan tidak pernah ada pertikaian yang sifatnya personal. Kalau Pak Ahok beberapa kali protes karena seringnya Pak Jokowi keluar, tapi setelah itu kan juga nggak apa-apa, balik lagi dan seterusnya. Jadi saya melihat ini malah beliau berdua itu menjadi model menurut saya ya, bagaimana tidak hanya jadi bahan serep tetapi kemudian sama-sama fungsional dan saling melengkapi. Dan kalau Pak Jokowinya pada posisi untuk mengambil keputusan, eksekutornya juga Pak Basuki dan seterusnya. Jadi saya melihatnya menjadi model yang bagus antara dua pasangan yang produktif bagi saya. Yeah. Tapi kalau kita lihat memang Pak Ahok dan Pak Jokowi ini memang menarik gitu ya, kombinasi yang menarik ketika di DKI Jakarta sebagai mitra, tapi kemudian secara partai yang mengusung ini kan sekarang bersaing dalam Pilpres begitu ya. Nah, ini apakah memang ada terjadi sesuatu kerjasamanya nih cukup terpengaruh nggak sih Mbak sebenarnya kalau dilihat? Kalau saya melihat output ya, ini tampaknya enggak ya, dan
Pak Ahok terutama ternyata juga cukup bisa mengantisipasi kesibukan ataupun kos dari Pak Jokowi yang sangat sibuk ya. Dan tapi kemudian tidak terganggu karena program-program walaupun melambat tapi muncul ya, dan kita bisa melihat misalkan dalam 2 tahun ini Kampung Deret dua port sudah direvitalisasi dan faktanya kan PDIP menang 27% ya, tertinggi di antara provinsi-provinsi yang lain. Ini artinya walaupun disibukkan dengan berbagai hal tapi pemerintahan jalan terus. Oke, baik, saya ke Bang Riza nih. Bang Riza melihatnya sebagai hari pertama menjadi PLT gubernur gitu ya. Apakah kira-kira ada gebrakan yang akan dilakukan oleh Ahok ini? Ya, saya kira yang pertama saya menanggapi bahwa Jokowi bukan lawan politik Ahok ya, karena memang Gerindra yang pertama mengusulkan 2 pasang ini sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan sampai hari ini Gerindra apalagi Bapak Prabowo memberi kesempatan seluas-luasnya untuk dapat memimpin dan memperbaiki Jakarta ke depan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bahwa Ahok juga tidak ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Jakarta untuk pasangan Prabowo Hatta, hanya sebagai penasehat. Sementara di beberapa daerah memang beberapa kepala daerah ditunjuk sebagai ketua pemenangan. Itu menunjukkan bahwa Gerindra dan Bapak Prabowo memberi amanah yang luas ya kepada Ahok yang memang kami usung sebagai wakil gubernur untuk menyelesaikan tugasnya secara baik, memimpin Jakarta ke depan agar lebih baik lagi. Sebagai tim pemenang, tim penasehat ya, artinya tidak eksekutif, tidak turun secara bahkan langsung. Siap jadi juru kampanye, tapi memang kami juga menganjurkan dan Ahok juga minta kalau bisa hari libur supaya tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai PLT gubernur. Jadi memang ada yang lebih penting, di antaranya adalah masyarakat Jakarta, kepentingan Jakarta juga harus diprioritaskan. Ya. Karena melihat juga beberapa statement dari Pak Ahok ini kan yang mengatakan bahwa ya memang saya dekat dengan Jokowi, tapi secara untuk pemilihan presiden ini akan memilih kepada Prabowo begitu ya. Ini menarik, dan apakah kira-kira memang ada sedikit enak gak enak atau bagaimana, atau tetap membedakan antara yang ngurusin Jakarta dengan sebagai juga tim penasehat? Ya, saya kira kan profesional. Saya harus mengajak ke Gerindra dan kita semua mengajak bahwa kita harus berhusnuzon atau berprasangka baik ya. Jadi kedua pasangan capres dan cawapres ini adalah putra-putra terbaik bangsa ya. Terlebih bagi Ahok yang posisinya sekarang sebagai Wagub dan PLT gubernur, saya kira di satu sisi dia sebagai yang membantu Pak Jokowi menyelesaikan masalah di Jakarta, di sisi lain dia adalah Wagub yang memang diusung dan ditunjuk oleh Pak Prabowo dan Gerindra sebagai Wagub. Juga tentu dalam hal pada saatnya tentu kan kita harus memilih, karena kalau memilih 2 calon kan jadi tidak sah suaranya. Ya tentu saya kira Ahok dan siapa saja, dan kita mendengar semua tentu milih Bapak Prabowo. Alasan yang disampaikan tadi saya baca di sosial media, Bapak Prabowo lebih tegas dan militer saat ini lebih pantas menjadi presiden. Itu yang disampaikan oleh Ahok ya. Saya kira itu hal yang wajar dan biasa saja ya. Kalau Mbak Eva jadi Wagub juga saya kira pilihnya Jokowi kan begitu. Jadi saya kira ini suasana yang marilah saya pada kesempatan ini juga ingin mengajak, apalagi ini Jack TV ya, ditonton luas oleh masyarakat Jakarta. Jangan kita melakukan provokasi dengan bahasa-bahasa yang tidak baik ya. Kemudian apalagi menyalah-nyalahkan orang, apalagi mencari kesenjangan. Jadi semua kami dari Gerindra, apalagi Bapak Prabowo, dan kami yakin juga Mbak Eva dan teman-teman punya kesamaan pandang agar kita berkompetisi dengan adu gagasan, pikiran, dan adu cara bagaimana nih caranya menyelesaikan bahasa yang ke depan yang lebih baik. Jadi memang secara personal tidak ada masalah, tidak ada berteman masalah dan ini bersaing secara sehat. Betul. Ya. Dan bukan lawan politik. Bukan lawan, tapi sahabat politik. Sahabat politik. Oke, bagaimana Bu Siti ini melihat yang unik sekali nih antara Ahok dan juga Jokowi ini hubungannya kan? Iya, untuk sementara duit tunggalnya tidak bekerja berbarengan gitu ya.
satunya sedang sibuk mencapreskan dirinya, dan Pak Ahok harus meneruskan ya apa yang harus dilakukan sesuai dengan visi misi ketika pemilu kada 2012 yang lalu. Jadi ini pekerjaan rumah DKI Jakarta sungguh masih sangat banyak, dan tentunya dengan banyaknya yang belum terselesaikan ini menjelang sekitar berapa bulan sekarang ya, mungkin sekitar ada 20 bulan ya, ada 20 bulan ya, sekitar kurang itu lebih. ya, karena September kan dilantik seperti itu, jadi belum 2 tahun. Siapa yang dilantik? Waktu Gubernur. dan ya. Pilkada. dilantik, ya, Belum waktu 2 September tahun. belum 2 Belum tahun. sampai 2 tahun. Belum 2 tahun. Jadi tentunya memang yang seperti disampaikan Pak Ahok sendiri ya, bahwa seperti kemacetan, banjir yang lalu banyak, dan tentunya birokrasi ya yang harusnya memang terukur, ada reformasi ya di dalamnya itu, yang kemarin memang sudah mulai dilakukan, tapi belum apa ya, dalam satu yang terukur gitu, seperti itulah. Ini yang harus dilakukan segera gitu ya. Nggak mungkin menurut saya Pemprov DKI melaksanakan pembangunan tanpa harus menyelesaikan dulu yang seharusnya yang lalu itu adalah ini urusan internal dari Pak Ahok, yaitu mengurusi reformasi birokrasi di dalam itu, bagaimana membuat birokrasi Pemprov DKI bersih dan melayani, kan seperti itu. Ini yang kelihatannya masih agak tertunda saya membacanya, dan belum dilakukan secara, ya memang masih ada, biasanya pemerintahan ini kan jalannya 4 tahun ya, efektif 4 tahun, karena tahun kelima itu sibuk dengan pilkada lagi, kan seperti ini. Sekarang ini kita menyaksikan Indonesia akan melakukan pilpres ya, pemilu legislatif sudah. Jadi hampir 1 tahun ini ya kesibukannya aktivitas politik seperti ini. Terpecah ya. Iya, oleh karena itu memang 4 tahun itu harus digunakan secara maksimal oleh gubernur dan wakil gubernur untuk melengkapi, memenuhi janjinya, visi misi program. Menarik sekali nih. Mungkin saya juga ingin bertanya dulu kepada Pak Pri ini sebelum kita break nih. Artinya kalau dilihat tadi kewenangan ada banyak PR-PR yang harus dilakukan oleh Pemprov. Ini PLT sebagai PLT gubernur, apakah memang Wagub ini memiliki seberapa jauh sih kewenangannya tadi untuk menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai, misalnya tanda tangan yang harusnya kan memang dilakukan oleh gubernur, tapi apakah PLT untuk beberapa hal bisa dilakukan, bagaimana? Nanti atau sekarang? Sekarang boleh Pak. Oke. Tadi saya mendengar pengantar tadi, Presiden itu menandatangani surat cutinya Pak Jokowi, surat cuti. Tapi saya juga belum tahu apakah juga ada kepres yang mengatur menunjuk sebagai PLT. Sebab sepengetahuan saya, seseorang yang menjabat PLT itu kalau pejabat yang sebenarnya tidak ada. Jadi seperti sekda sekarang itu PLT sekda, karena masih nggak ada. Ya. Pak Jokowi itu cuma cuti loh. Jadi sekarang keluyuran ke Ambon aja masih gubernur ke Jakarta beliau itu. Jadi memang redaksinya itu kalau toh ada itu melaksanakan tugas sebagai gubernur, tapi tidak mengandung pemahaman sebagai PLT. Jadi sepengetahuan saya, ya cuti itu seperti waktu zaman saya Pak Fauji ke luar negeri atau kemana izin Mendagri, izinkan Pak Fauji ngasih saya PLH. Walaupun ngasih saya itu setelah, kalau menurut buku saya kan 2 tahun. Tahun ke-1, 2 sampai setengah itu Pak Fauji kalau pergi nggak pernah ngasih PLH. Yang saya katakan itu melanggar etika birokrasi. Jadi saya nggak yakin itu jabatan PLT itu. Taruhlah ya jabatan PLT, taruhlah ya jabatan PLT. Itu sesungguhnya yang nggak boleh diterjang itu cuma 3 saja. Itu? Tidak boleh melakukan mutasi, rotasi, promosi personil. Jadi tadi sore saya lihat di surat kabar saya satu itu, Ahok segera pecat dinas PU. Nggak bisa, nggak boleh itu. Walaupun PLT aja, nggak bisa. Kalau toh sampai kepepetnya dia harus izin Mendagri. Jadi dulu ada kasus seperti itu, wakilnya seenaknya gitu sama Mendagri dibatalin. Saya nggak usah nyebutnya ya. Yang kedua ada tidak boleh melakukan perubahan hal-hal yang sifatnya kontraktual. Kontrak nggak boleh, dan bukan kebijakan tata ruang. 3 itu aja. Lainnya biasa-biasa saja. Menandatangani keuangan apa, KUA, PPAS yang akan
kaitan dengan APBD boleh. Baik, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi terus break dulu. Kita akan kembali saat lagi. Pemirsa, Anda juga dapat bergabung 0215155111. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan kami juga masih mengundang partisipasi Anda di 0215155111. Kita masih bicara mengenai Ahok antara sahabat dan juga lawan politik Jokowi. Nah, Pak Prianto mungkin menanggapi juga nih terkait dengan, kalau tadi kan Pak Arisa mengatakan bukan lawan, ini sebenarnya sahabat politik gitu ya. Tetap semua sama-sama sahabat. Gimana Pak Pri? Ya, itu istilah ya. Jadi kalau saya akan ngomong itu sebenarnya ada sumbernya. Sumbernya patut saya percaya gitu ya. Sebenarnya kalau Pak Jokowi sama Pak Ahok itu ya mestinya adalah sahabat politik. Politik itu untuk mencapai suatu kekuasaan, kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Kan sama-sama jadi gubernur sama Wagub. Sahabat, bukan lawan, bukan lawan ya. Tapi ketika kita ada melihat kepentingan lain seperti itu, kita akan membaca ini lawan atau ya. Sesungguhnya kalau Mbak Eva tadi ngomong baik-baik aja, sebenarnya kalau saya dari kasus Transjakarta itu bukan. Jadi saya dapat sumber yang bagus, yang patut dipercaya. Ya, sesungguhnya Pak Jokowi itu arahnya bis Cina, Pak Ahok itu bis Eropa. Itu sudah ada kepentingan, karena masing-masing punya teman. Gubernur punya teman siapa, Wagub punya teman siapa. Nah, kalau sudah seperti itu menjadi nggak bersahabat lagi. Kira-kira Mei 2013 itu ada tulisan go Teksin kalau nggak salah. Makanya waktu itu Ahok menggunakan istilah itu, dipriantokan, dijk-kan, iya kan? Itu sebenarnya tulisan seorang pengamat. Ahok itu sepertinya lebih nyaman dengan posisi sebagai Wagub, menurut saya loh ya. Kenapa? Sebab saat sekarang itu Ahok itu melakukan berbagai macam pekerjaan yang sesungguhnya porsinya gubernur, dan gubernur diam saja, menikmati juga Pak Jokowi. Misalnya untuk berapa? Nah gini, dan kalau saya amati ya, ini pengamat dong saya. Pak Luhut itu Demokrat ngomong, Jokowi ngambil JK bisa stres lah, Pak SBY yang pinter aja ngambil Pak JK mumet. Nah, gitu. Kalau saya lain. Sebab apa? Saya ada waktu menjelang pilkada dulu, itu ada info dan jadi pembicaraan di rumah saya, bahwa waktu di Solo, itu beliau menikmati karena yang kuat ada wakil wali kota Solo. Sehingga pada waktu di Jakarta, yang kuat Ahok pun juga demikian, nikmati. Sekarang mencari cawapres itu juga kuat itu Pak JK itu, jadi nggak masalah. Karakternya memang seperti itu, gitu ya. Jadi cocoknya. Dan kalau saya baca di berita online, Pak Jokowi itu bilang gini, ya kalau milih capres itu ya saling mengisi. Kalau yang satunya suka keluar, yang satunya di dalam. Nah itu tipe karakter, gitu loh. Jadi tipenya Pak Jokowi memang nggak betah di dalam tampaknya gitu loh. Jadi happy saja. Jadi bagi Ahok menurut saya lebih nikmat jadi Wagub. Sebab apa? Pekerjaannya bisa pekerjaan gubernur daripada dia menjadi gubernur di mana masyarakat Jakarta banyak yang menolak. Sudah ada selebaran di online itu juga katakan, kalau pengen tetap Jokowi gubernur, ya kan, jangan nusuk Jokowi jadi pilpres. Kalau pengen tetap Ahok tidak jadi gubernur, ya jangan pilih Jokowi. Itu sudah membumi juga di Jakarta gitu loh. Jadi kita kan susah mau menilai ini. Sebenarnya si Ahok nikmat di mana, gitu loh. Jadi kalau toh saat sekarang dinyatakan sebagai masuk tim tim penasehat pemenangan, nggak masalah, itu sah-sah saja selama tidak kampanye. Gitu. Bukan lawan politik, nah. Bukan lawan politik ya. Oke, baik. Ada penelpon dulu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Dengan di Depok. Dengan Bapak siapa? Repto di Depok. Pak Repto di Depok, silahkan. Ya, Bapak langsung saja. Ya, ini kalau di dalam politik itu kan yang abadi kan, contohnya Pak Prianto sendiri, dulu waktu bahwa kan beda
dari tentara sama sipil digabung, begitu jalan 2 tahun apa 3 tahun cerai juga. Kepentingannya apa ya itu Pak Priyanto yang tahu kan. Nah terus yang masalah ini Ahok sama itu kan nanti rakyat yang menilai apakah pekerjaan itu selesai atau ada boroknya atau apanya. Itu kan kalau ada boroknya hukum, ada jeleknya itu kan masyarakat yang bisa menilai. Masalah Prabowo sama yang katanya nanti itu boneka, presiden boneka, ya itu masyarakat yang bisa menilai, bukan apa itu kaum elit. Ahok sendiri ke Prabowo juga mampir dari Golkar sebelumnya, itu istilahnya pintunya dibuka aja. Oke, dari Pak Rifto, kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih. Nah, mungkin juga menarik ketika tadi Pak Priyanto juga mengatakan bahwa ada kepentingan nih di antara Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Nah, Bu Siti, melihatnya apakah ini memang akan menjadi sebuah ketimpangan gitu bagi Jakarta sendiri dalam hal ini ketika Pak Jokowi akhirnya cutinya sudah diterima oleh Pak Presiden dan hari ini sudah cuti. Kemudian, nah apakah nantinya bergulirnya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan Ahok menjadi pelaksana tugas dari gubernur, ini apakah memang akan terjadi ketimpangan-ketimpangan? Iya, jadi nomor satu yang saya harus garis bawahi bahwa ini pelajaran demokrasi yang sangat mahal, sangat mempertaruhkan ya kualitas kita, khususnya kualitas pemerintahan ya di birokrasi, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru tidak ada gubernur atau bupati, wali kota yang masih aktif, yang bisa rangkap jabatan dan sebagainya itu lalu bisa mengotak-ngotakkan birokrasi. Lah di era demokrasi karena persyaratan yang longgar yang memungkinkan siapapun akan melakukan atau melamar pekerjaan apapun. Jadi ini yang menurut saya memang harus hati-hati gitu ya. Ini akan mengurangi konsentrasi Pemprov DKI bagaimanapun juga, sekecil apapun gitu ya. Ini resiko menurut saya. Karena apa? Memang undang-undangnya membolehkan. Lagi-lagi undang-undangnya membolehkan. Siapa yang membuat undang-undang itu? Ya partai politik, politisi-politisi di dewan gitu ya, yang membolehkan ini. Lah, ini mungkin kita tidak boleh terlalu lama bermain-main seperti ini, karena kalau seorang politisi masuk di birokrasi menjadi pejabat tertinggi, menjadi pejabat publik, memang harusnya tidak boleh ditarik-tarik lagi. Biarlah konsentrasi, mendedikasikan dirinya, berkontribusi, itu yang kita harapkan. Jadi meskipun undang-undang tidak masih membolehkan, tapi ini resiko menurut saya. Inilah akhirnya episodenya, awalnya kepingin duit tunggal di DKI Jakarta, dan itu pula yang kita sorong-sorongkan, kita hembus-hembuskan sebagai role model yang bagus. Tapi lalu belum 2 tahun tidak terjadi duit tunggal. Lah, kalaupun sekarang Pak Ahok harus bertanggung jawab melakukan itu, ya sudah, sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan, dengan semua aparat yang ada di Pemprov, silakan laksanakan itu. Jadi jangan sampai mandek gitu ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang harusnya memang dilakukan. Lah ini yang menurut saya ini harus menjadi lesson learn ya bagi Indonesia, bagi pemerintahan daerah, khususnya di era otonomi di era desentralisasi dan otonomi ini, yang menurut saya tidak mudah gitu ya untuk membuat, katakan ya, tujuan ya dari desentralisasi dan otonomi itu adalah sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. 2 hal penting itu yang kendalanya luar biasa karena diinterupsi oleh pilkada yang ternyata tidak korelasinya positif, sehingga memunculkan, katakan, pemimpin-pemimpin handal yang betul-betul mampu membuat kemajuan di daerah. Lah, apa yang terjadi adalah dengan sistem multipartai seperti ini, pilkada langsung, pemilu, presiden langsung, dan ternyata membolehkan gitu ya, pada saat yang bersamaan siapapun bisa naik atau pergi loncat ke sana kemari. Ini yang lalu kita menyaksikan ini sudah agak akan mengganggu ya proses demokratisasi kita, karena di situ mensyaratkan adanya moral politik, ada etika di situ. Mau tidak mau begitu terganggu ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan, tapi kita harus break dulu Pak Apri. Nanti
menjawab untuk merespon ini. Nanti akan dijawab nanti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Adapa Berita. Ya, kembali lagi bersama kami di Adapa Berita, dan ini memang menarik sekali nih, di dalam breaknya juga terjadi perbincangan ya. Nah, Mbak Eva, mungkin tadi juga menanggapi tadi yang dikatakan oleh Pak Prianto dan juga Mbak Siti Zuro nih terkait dengan ya hubungannya, bagaimana hubungan antara dua itu ya dinamis lah dimanapun. Di internal PDIP aja banyak kok persoalan ketika akan ada suatu lompatan untuk jabatan dan seterusnya. Pilkada juga demikian. Nah, maksudku begini Mbak, kita lihat aja dampaknya ya. Apakah kemudian ini berdampak buruk atau berdampak jelek bagi masyarakat di DKI? Karena bagaimanapun Pak Jokowi juga agak frustasi ya untuk menyelesaikan masalah banjir. Ketika minta Depok untuk kemudian stop mengalihkan hutan agar tidak menjadi pensuplai banjir, nggak mau. Minta ke Depok juga untuk membuat sudetan juga nggak mau. Dan jadi ada kesimpulan kemarin, dan Pak Ahok sendiri yang bicara bahwa akan membawa kebaikan kalau Pak Jokowi nanti kemudian mobilitas ke atas atau hierarki ke atas, karena 60% persoalan-persoalan yang ada di Jakarta itu sebetulnya terbentur dengan otoritas pusat. Jadi itu. Dan jangan lupa juga bukan Pak Jokowi mencalonkan diri ya, tapi karena desakan dari masyarakat juga, dan kita bertubi-tubi bahkan sampai demo di depannya Bu Mega dan seterusnya, sampai Bu Mega pada kondisi untuk jadi negarawan. Bu Mega itu sebetulnya kan puasa sudah 10 tahun, tinggal ambil hasilnya, tapi kemudian merelakan karena kehendak masyarakat, oke lah dicapreskan, walaupun ya menjadi diskusi seperti yang hari ini, tapi bukan seperti capres yang lain atau Pak Prabowo bisa mencapreskan dirinya sejak awal ya. Kan itu last minute, yaitu 5 hari sebelum coblosan terus kemudian dicapreskan. Jadi memang situasinya dinamis, dan kita mengikuti aspirasi dari masyarakat sebetulnya situasinya. Kalau masyarakat sudah puas dalam sebelum 2 tahun, tapi sudah ada beberapa bukti yang real ya, dan itu menjadi indikator bagi mereka untuk kemudian meminta Pak Jokowi dicalonkan ke capresnya, dan ternyata tidak melanggar hukum apapun gitu loh. Karena memang sesuai dengan sesuai dan seterusnya ya kita teruskan. Jadi situasinya saya pikir harus dipandang dari sudut pandang seperti itu. Oke, tapi kalau melihat ketika di awal Pilkada DKI Jakarta, PDIP dan Gerindra juga bersama dengan partai lain mengusung begitu kan, ketika terjadi seperti ini kan tetap PDIP tidak bisa lepas tanggung jawab untuk tetap mengurusi. Kita sudah siapkan Jakarta. Pengganti dari Pak Jokowi nanti kalau insya Allah menang ya, kita sudah siapkan kader terbaik untuk membantu Pak Ahok gitu. Oke. Jadi memang kalau kembali ya soal pencapresan Pak Jokowi, saya kira setuju saya dengan Mbak Eva, secara aturan tidak melanggar dan tidak melanggar hukum ya. Ini cuma masalah etika saja ya, memang karena seorang Pak Prianto nanti yang lebih fasih menjelaskan sebagai mantan wagub ya, seorang gubernur dan wakil gubernur itu kan ketika kampanye tentu berjanji, seperti sekarang Pak Jokowi, Prabowo kan berjanji pada masyarakat, salah satunya dia akan menepati 5 tahun perjalanan, kemudian juga ditanya juga sama masyarakat apakah nanti akan jadi capres, dijawab juga oleh Pak Jokowi tidak. Kemudian faktanya sekarang menjadi capres ya. Saya kira itu satu kondisi yang ada sekarang yang memang secara etika menurut banyak orang harusnya Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya akan lebih baik lagi bagi beliau dan bagi Jakarta dan tentu bagi bangsa Indonesia. Saya pribadi ke depan ingin sekali ada sosok gubernur seperti Pak Jokowi yang bisa menyelesaikan Jakarta lebih baik dan ke depan akan memimpin bangsa yang lebih baik. Jadi perlu ada proses pembelajaran seorang pemimpin, dan Jakarta ini satu wahana, satu media, satu medan yang luar biasa. Orang bilang nih Jakarta ini Indonesia. Jadi kalau berhasil memimpin Jakarta, insya Allah akan berhasil memimpin Indonesia. Itu harapan saya pribadi. Namun faktanya sekarang kalau memang aturannya seperti ini, sekalipun banyak orang bilang tidak beretika dan sebagainya, beliau menjadi capres. Nah ke depan saya kira memang kita harus membuat aturan ya, tentu teman-teman di partai politik yang di DPR nanti harus membuat aturan yang jelas. Kalau ingin menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, dia harus mengundurkan diri. Begitu. Jangan juga memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi ya. Kalau saya sebagai bupati nyalon jadi gubernur tidak mundur,
itu saya bisa memanfaatkan program dan sebagainya, dan juga media. Katakanlah saya tidak pakai rumah dinas, tidak pakai ajudan dan sopir, tapi media memperhatikan saya akan lebih dibandingkan Bu Siti Juhro yang masyarakat biasa juga jadi calon bupati umpamanya. Itu kan sosialnya begitu, Mbak, yang tidak bisa dihindari. Jadi ada tumpang tindih yang mau tidak mau akan betul. Itu juga terjadi. sebetulnya kita tahu bersama yang membesarkan Jokowi sebetulnya adalah media, karena posisinya sebagai gubernur DKI. Beda kalau Jokowi gubernur Jawa Tengah saja umpamanya, gubernur, apalagi mohon maaf saya orang Kalimantan, gubernur di Kalimantan beda begitu. Jadi memang karena ini ibu kota ya, jadi segalanya memang cepat dan ada dan lengkap di ibu kota, sehingga siapapun gubernurnya kalau mencalonkan diri sebagai capres, apakah periode nanti memang pasti lebih diuntungkan. Itu sebabnya menurut hemat saya ke depan memang perlu dibuat aturan sehingga orang itu kalau mau jadi capres harus selesai dulu atau minimal 3 tahun dulu, begitu juga menjadi gubernur, bupati, wali kota, sehingga semuanya clear. Oke. Gitu. Saya kira harus Baik, diatur itu kedepannya nanti sejak bagaimana awal gitu ya. dengan Iya. regulasi yang baik, saya kira ya. Oke, baik, ini kita harus kembali jeda dulu. Usai pariwara berikut kita akan kembali dan melanjutkan dialog. Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Ya, dialog kita lanjutkan kembali terkait dengan Ahok antara sahabat dan juga lawan politik Jokowi. Anda juga dapat bergabung 0215155511. Ini semakin menarik, semakin berkembang juga pembicaraan kita terkait dengan bagaimana hubungan unik antara Ahok dengan Jokowi, apalagi dalam mengurus Jakarta, dan yang satu juga harus mengurus Indonesia pada akhirnya gitu. Pak Prianto, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tadi pendapat dari Mbak Eva dan juga Pak Riza? Tadi salah ngomong lah sama ini Ibu Siti, pakar politiknya. Pokoknya maksudnya Kenapa? sentimen politik. Sentimen politik. Tema-tema itu akibat sentimen politik. Jadi kalau pertanyaannya, dengan Pak Jokowi cuti, Pak Ahok mengendalikan, ada yang terbengkalai enggak? Yeah. Menurut saya juga enggak. Sebab semua sudah terprogram. Semua ada deputi, ada asisten, ada kepala dinas. Jalan aja. Jadi tidak ada masalah gitu ya? Iya, ada Iya. masalah, sebenarnya cuma diada-ada aja menurut saya loh, mohon maaf. Satu. Oke. Terus kedua, tadi nambahin dari Bu Siti Juhro tadi. Jadi kalau udah jadi pejabat publik, ya lepaslah dari partai ya. Sebenarnya gini, ini mungkin masih lama berkembang di atas ya. Di Jak TV saya pernah bilang pada waktu Pak Jokowi itu perlu mundur atau tidak. Saya bilang nafasnya undang-undang dulunya itu semua, apakah pejabat selektif atau election, hasil election atau selektif, itu mesti mundur. Ya kan? Cuma gara-gara dulu Gubernur Lampung komplain ke MK, maka MK membuat keputusan cukup cuti. Itu sebenarnya 9 hakim MK itulah yang merubah pemikiran undang-undang dipikir orang banyak dengan berbagai kajian. Menurut saya. Ya. Di situ sumbernya. Dan pertimbangannya juga agak nggak berbobot, mohon maaf. Kalau dia mundur, siapa yang kerja loh? Yeah. Organisasi itu kan udah ditata, ada wakil dan seterusnya. Mengapa itu menjadi pertimbangan yang sedemikian dangkal, gitu loh? Jadi maksud saya, Bu, ke depan tuh di samping itu sebenarnya harus dikembalikan aja. Mundur. Kalau mundur udah nggak ada apa-apa, gitu. Kalau enggak seperti ini. Nah, waktu itu saya di Jak TV juga bilang, secara hukum positif memang nggak perlu mundur cuti. Itu yang dipegang oleh teman-teman PDIP. Tapi saya katakan hukum di atas hukum positif itu ada hukum moral, etika yang bersifat filosofi yang lebih tinggi. Dan juga masih ada cantolan lagi hukum positifnya. 32 nomor 32 2004. Bahwa seorang gubernur atau wakil gubernur berhenti karena meninggal, diberhentikan karena kasus, atau mundurkan diri. Nah, saya mengharapkan waktu itu, kalau memang Pak Jokowi membuat misi revolusi mental, ini kan seharusnya mencontohi, aku mundur, gitu. Menggunakan pasal yang tadi, Bu. Menggunakan pasal tadi. Sebab apa? Saya akan nyapres. Karena banyak rakyat milih saya, menurut Bu Eva, kan gitu. Jadi tidak polemik seperti ini, gitu loh. Baik. Nah, Berarti mestinya ada itu. PR ke depannya nanti untuk DPR RI untuk Jadi masalah revolusi undang-undang. mentalnya harus diterapkan di situ juga, gitu loh. Kenapa tidak diambil? Ada pasal apa? Ada hukum positifnya loh, Bu. Ya. Kan Bagaimana gitu. Bu Siti? Mungkin langsung menanggapi juga. Memang dalam keadaan Indonesia yang
kekurangan role model ya, teladan. Kita mengharapkan ada kebangkitan ya. Saya setuju sekali dengan programnya Pak Jokowi dengan revolusi mental. Tapi teladan itu harus ada, contoh itu harus ada. Dalam konteks Indonesia, sistem tidak akan bekerja kalau tidak ada yang mendriving force, tidak ada yang men-trigger itu. Siapa yang men-trigger itu? Pemimpin. Gitu. Lah ini yang kita harapkan, pemimpin-pemimpin yang notabene digodok oleh partai politik gitu ya. Jadi kader-kader itu adalah calon-calon pemimpin. Jadi mereka ini mulia ya, kader-kader ini menurut saya. Lah dia digodok, diberikan macam-macam ini substansi untuk menjadi pemimpin handal. PDIP punya beberapa kader yang hebat gitu ya, yang sudah terbukti di sejumlah daerah termasuk Bu Risma, luar biasa. Saya harus mengatakan meskipun beliau perempuan tapi luar biasa. Lah, Kok pakai meskipun tuh, Mbak? Jadi ini ada keberpihakan gender. Harus berpihak. Jadi antara lain berpihak. seperti itu. Moral itu harus berbicara nomor satu ketika menjadi pemimpin. Jangan jangan coba-coba menjadi pemimpin, ngelamar menjadi seorang pejabat kalau tidak siap untuk menjadi teladan. Itu. Jadi dalam konteks itu kita sangat positif bahwa Indonesia ke depan akan berubah menjadi lebih bagus kalau gitu ya, para pengurus-pengurus negara ini baik di pemerintahan nasional maupun lokal mampu mendedikasikan dirinya tadi itu dengan tupoksinya tadi. Ya kalau dikaitkan saran saya tadi gimana? Waktu itu saya bilang seharusnya secara moral dan etika Iya. Pak Jokowi itu menggunakan pasal itu gitu loh. Ini jadi memang Pak? Pak Jokowi membuat satu terobosan yang luar biasa, yaitu dengan jargon revolusi mental, revolusi mindset, cara pandang gitu ya, orientasi. Satu sisi sudah terkunci Pak Jokowi, mana buktinya kan gitu. Jadi masyarakat yang cerdas, kebetulan kita tinggal di Jakarta, kita bertanya mana buktinya Pak gitu. Jadi kalau Pak Jokowi sampai mundur itu luar biasa, Nah, tambah luar itu teman biasa. tuh bilang, oh itu musuh. Tambah saya. Yang nggak mau memilih itu milih langsung gitu. Gitu loh. Aku dulu dan Ria tuh berdiri di situ kalau nggak salah gitu. Kenapa nggak mau mundur? Gitu. Terus saya ngajak Tapi kan gini, kenyataannya kan- apa kalau nggak dipilih dia balik jadi gubernur? Aku ngajak gitu aja waktu Jadi itu. artinya konsistensi. Oke. Pemimpin itu yang tersisa di dirinya adalah leadership dengan konsistensi, Ya. komitmen tinggi. Baik, kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mbak Eva dan juga Pak Arisa, tapi kita harus kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.